latar bukan apa dasarnya ini penelitian yang sudah kami lakukan di 2016 sebenarnya. Oke, saya beri judul presentasi kali ini adalah Geological Structure Investigation at Surrounding Lucy Mud Volcano using Integrated Geophysical Method. Kebetulan kita melakukan beberapa pengukuran metode geofisika di area ini untuk mengetahui kondisi struktur bawah permukaan khususnya di daerah Tanggulangin, karena saat itu yang melatar belakangi penelitian ini adalah ada isu akan dilakukan pengeboran, kemudian ada keresahan masyarakat yang muncul, terus akhirnya kami dari tim ITS ditugaskan untuk melakukan penelitian di sekitar lapangan Tanggulangin. Oke, presentasi kali ini saya paparkan kaitannya dengan latar belakang, lokasi penelitian, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian. Metode penelitian di sini beberapa metode yang kami lakukan, terutama metode geofisika, kemudian data dan analisa, terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Seperti disampaikan Pak Amin tadi bahwa latar belakang penelitian ini didasari oleh keresahan warga yang muncul akibat rencana pengeboran di 2016. Kembali lagi saya tekankan bahwa ini hasil penelitian 2016 yang sebenarnya sudah ada follow up atau sudah ada tindak lanjut pasca 2016 kaitannya dengan penelitian di daerah Lapindo, terutama pengukuran seismik kalau nggak salah di 2018 atau 2019. Nah, yang latar belakang kedua adalah selama ini pemantauan yang dilakukan BPLS lebih berorientasi di sekitar Tanggul dan di dalam cakupan wilayah terdampak, sedangkan wilayah di luar wilayah terdampak semburan lumpur ini masih jarang dilakukan penelitian atau pemantauan. Ini lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian terletak di sebelah timur laut dari pusat semburan, mencakup 3 desa. Di sini kebetulan ada lapangan gas Tanggulangin yang saat itu rencananya akan dilakukan pengeboran. Nah, untuk tujuan penelitian yang kami lakukan saat itu adalah pada intinya kami ingin mengetahui keberadaan struktur atau patahan yang berada dan bekerja di wilayah studi ini, kemudian ini yang bersifat regional, apakah mungkin bisa mempengaruhi kondisi di lokasi studi. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba mengevaluasi kondisi bawah permukaan, terutama yang dangkal, efek dari terjadinya semburan lumpur seperti apa di daerah studi. Nah, untuk metode penelitian kita bagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi kondisi bawah permukaan kaitannya dengan regional structure. Saat itu kami menggunakan data gravity dan data seismik. Kebetulan data seismiknya kami hanya bisa mengumpulkan dari paper-paper yang sudah dipublish, karena kami tidak punya akses untuk melihat data seismiknya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kondisi struktur dangkalnya. Kita menggunakan metode non-seismik elektromagnet. Yang pertama adalah very low frequency elektromagnet dan yang kedua adalah ground penetrating radar. Nah, masing-masing metode ini punya kekurangan dan kelebihan. Untuk GPR atau GPR atau radar dia relatif detail tapi dangkal. Untuk VLF resolusinya lebih rendah tapi cakupannya cukup dalam. Untuk VLF sendiri bisa mencapai 100-an meter, kalau GPR hanya 20-30 meter. Nah, kaitannya dengan identifikasi struktur regional, tadi seperti saya sampaikan, kami mencoba menggunakan data gravity dan seismic data berdasarkan studi literatur kaitannya dengan struktur geologi yang bekerja di daerah studi. Dominan tren untuk arah struktur yang bekerja di daerah ini adalah arah northeast southwest atau meratus trend. Akhirnya
dengan dasar ini kita coba mengidentifikasi dari data gravity dan data seismik. Ini data gravity regional, kita mencoba melihat apakah ada pola tertentu kaitannya dengan struktur regional tadi. Kita bisa melihat di sini ada pola lekukan yang bisa berkorelasi dengan struktur besar yang bekerja di daerah ini. Tren yang muncul juga tren meratus tren muncul di daerah ini. Nah, secara regional kita bisa lihat, kemudian kami mencoba melihat lebih detail di lokasi studi, di sekitar lokasi studi, dari peta gravitasi anomali residual, kita mencoba mengidentifikasi patan-patan lokal atau struktur-struktur lokal yang mungkin berasosiasi dengan sistem yang bekerja di sekitar pusat semburan. Sedangkan di lokasi ini juga kita ketahui bahwa ada beberapa aktivitas mat vulkano yang di daerah Gunung Anyar di Surabaya, ada Karanganyar di Sedati, kemudian struktur mat vulkano tua yang muncul seperti porong collapse structure yang berada tidak jauh dari lokasi studi. Kemudian dari struktur detail yang lebih kecil tadi kita bisa identifikasi yang trennya pun relatif sama northeast southwest atau meratus tren. Kemudian adanya Watu Kosek escarpment, kalau kemenerusannya kita bisa tarik relatif mendekati dari pusat semburan arahnya. Nah, selain dari peta gravity, kita coba menganalisa dari bentukan peta geologi permukaan, kita bisa mengidentifikasi adanya dua bukti lain bahwa ada struktur sesar yang bekerja di wilayah ini. Kita bisa melihat adanya pembelokan struktur antiklin di daerah Karanganyar dan pembelokan arah sungai di sebelah selatan pusat semburan, yaitu Sungai Porong atau Kali Porong. Nah, kemudian kaitannya dari data seismik, karena kami tidak punya akses data seismik, kita mencoba mengkompilasi dari paper-paper yang sudah dipublikasikan. Salah satunya yang dari Mas Juni, kita bisa melihat data seismiknya, interpretasi struktur yang ada, kemudian dari data seismik dan peta base map yang ada, coba kita rangkai bentuk geometrinya seperti apa. Yang gambar sebelah kanan atas adalah lintasan seismik yang berada di selatan pusat semburan, yang bawah adalah lintasan seismik orientasi barat timur yang berada di sebelah utara pusat semburan. Kita lihat model 3D-nya seperti apa. Kalau di plot dalam 3D geometri, kita bisa melihat kemenerusan dari patan-patan yang diinterpretasi oleh Masini dan kawan-kawan, baik dari yang sisi utara maupun sisi selatan. Kita bisa tarik kemenerusannya, kira-kira posisinya berada di garis merah putus-putus ini yang memotong posisi pusat semburan. Nah, sedangkan lokasi studi ada di yang lapangan Tanggulangin, ada yang berada di kotak berwarna merah ini. Nah, selain dari informasi struktur di sekitar pusat semburan, dari paper yang sudah terpublikasikan juga dari Bambang Istadi, bahwa di sekitar pusat semburan ternyata teridentifikasi adanya collapse structure bekas dari mat vulkano lama yang membentuk struktur cekungan yang posisinya berada di sebelah timur laut pusat semburan juga, di sekitar lapangan Tanggulangin. Nah, dari bentukan ini, analogi bentukan ini, kita mencoba mengarahkan kita kaitannya dengan penelitian yang dekat permukaan di sekitar lokasi studi atau di Tanggulangin tadi. Nah, ini beberapa lintasan seismik yang melintas di beberapa sumur di sekitar
Lucy ada di Banjarpanji 1, Tanggulangin 1, 2, dan Porong kita melihat adanya collapse structure tadi atau struktur mat vulkano lama di sekitar lokasi Tanggulangin tadi. Nah, ini bukti lain juga bahwa ada sistem pensesaran yang bekerja di sini. Kalau kita lihat berarti tadi dari peta anomali graviti kita bisa lihat, dari peta kedalaman horizon Pleistocene bisa kita lihat adanya bentukan struktur atau bentukan bawah permukaan yang diakibatkan oleh sistem pensesaran mengiri yang bekerja di wilayah ini. Nah, kalau tadi kita mengidentifikasi struktur secara regionalnya, nah kita mencoba mengidentifikasi kondisi struktur dangkalnya yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh adanya semburan lumpur di pusat semburan tadi di daerah Tanggulangin tadi. Lokasi studinya seperti yang ditunjukkan tadi ada di sebelah timur laut dari pusat semburan, kemudian dari identifikasi data seismik tadi dan graviti kita bisa lihat kemenerusan tren dari patahan yang sudah teridentifikasi. Ini bukti dari data seismik yang ada. Nah, kemudian untuk menghasilkan gambaran bawah permukaan kami melakukan pengukuran dua metode, very low frequency electromagnet dan ground penetrating radar. Lintasannya seperti terlihat di gambar. Nah, tujuannya adalah untuk metode very low frequency EM ini sebenarnya kemampuan mengidentifikasinya adalah sifat fisis resistivitas, sehingga kami mencoba mengidentifikasi adanya zona-zona resistivitas rendah yang kemungkinan berkaitan dengan adanya zona rekahan atau patahan dekat permukaan. Kemudian kaitannya sama GPR karena dia relatif detail tapi dangkal. Kami mencoba mengidentifikasi batas perlapisan tanah yang mungkin teridentifikasi dan beberapa atau munculnya rekan-rekan dangkal yang diakibatkan oleh semburan yang keluar, kemudian ada proses amblesan di sekitar lokasi studi. Nah, ini salah satu contoh hasil pengukuran very low frequency elektromagnet. Bisa kita lihat untuk warna merah biru adalah biru menunjukkan low resistivity, sedangkan yang merah menunjukkan high resistivity. Beberapa daerah yang berasosiasi dengan low resistivity kami interpretasi sebagai zona patahan atau zona rekahan. Yang selanjutnya ketika kami lihat di data ground penetrating radar atau GPR tadi, ternyata memiliki kemiripan. Nah, untuk data GPR-nya sendiri seperti ini. Untuk data VLF kita punya total 16 lintasan. Jumlah lintasan sedikit karena untuk metode VLF satu lintasannya panjang, sedangkan untuk GPR karena untuk mengefisiensikan pengolahan data, kemudian untuk mengetahui detail kondisi bawah permukaan, kita buat lintasan pendek-pendek rata-rata 100 meter. Total ada 92 lintasan pendek. Nah, yang bawah adalah contoh interpretasi dari rekahan-rekahan yang kami identifikasi, kemudian kami mencoba menginterpretasi satu horizon atau satu bidang batas perlapisan yang kami interpretasi untuk semua lintasan, kemudian kami petakan kondisinya seperti apa. Nah, hasil dari kedua metode tadi untuk yang dangkal, dari identifikasi patahan-patahan yang ada, kita mencoba mengkorelasikan antar lintasan, polanya seperti apa kalau kita lihat secara 3 dimensi atau secara peta dari atas, ternyata ada beberapa yang berdasarkan hasil interpretasi kami, dia punya tren tertentu patahannya dengan arah tertentu gitu dari data very low frequency electromagnet. Kemudian dari data GPR
tadi berdasarkan horizon yang kami interpretasi untuk semua lintasan, kemudian kami petakan, kami memiliki satu bentukan bawah permukaan atau batas perlapisan yang memiliki kedalaman dari 7 hingga 15 hingga 16 meter, bentuknya seperti ini. Kemudian jika kami overlaykan atau kami susun bersama bahwa lintasan atau patahan yang teridentifikasi dari very low frequency, kita bisa lihat yang digambarkan dengan warna putih, kemudian ada seolah-olah bidang batas antar kedalaman dari data GPR yang kami tandai dengan garis putus-putus warna merah, seolah-olah memiliki bentukan struktur tinggian dan rendahan untuk kedalaman 7 sampai 16 meter. Nah, dari hasil integrasi tadi, kemudian kami mencoba menganalisa bentukan struktur dangkal ini secara garis besar seperti apa. Nah, berdasarkan referensi yang kami miliki bahwa dari McDowell 1951 bahwa di sekitar semburan atau di sekitar aktivitas mat vulkano akan memunculkan adanya struktur yang berbentuk melingkar dan radial. Nah, kalau bisa kita lihat yang merah tadi yang dari GPR seolah-olah ada bentukan melingkarnya tadi, kemudian yang dari interpretasi patahan dari VLF kita bisa mengidentifikasi pola radial yang menuju arah pusat semburan, dan sayangnya kami hanya memiliki satu puzzle dari bagian timur laut dari semburan lumpur ini. Jadi kami hanya bisa mengidentifikasi pola yang kalau digambarkan Pak Amin ini hanya bagian hampir seperempat dari lokasi struktur yang diakibatkan semburan. Nah, ini konseptual model yang dibangun Pak Amin, kita bisa lihat bahwa pusat struktur baru atau bentukan bawah permukaan yang diakibatkan oleh pusat semburan akan mengakibatkan pola cekungan atau pola mangkok yang selain semakin turun mendekati pusat semburan, tapi ada beberapa yang polanya ada yang turun, ada yang relatif lebih tinggi. Nah, kemudian ada pola radial tadi yang kita juga bisa lihat dari peta GPR tadi. Nah, yang menarik adalah kalau kami tadi hanya mengidentifikasi bagian timur laut dari lokasi pusat semburan hanya di sekitar lapangan Tanggulangin. Ini hasil dari teman-teman Geomatika ITS, dari pengukuran GPS, dari data 2010 sampai 2016, kemudian kami coba transformasikan seolah-olah arah utara selatan, kita bisa identifikasi polanya bahwa selama 6 tahun dari 2010 sampai 2016 kita punya laju penurunan tanah sekitar maksimum di 12 cm per tahun, tapi yang menarik adalah cakupannya. Kalau selama ini dinyatakan bahwa yang terdampak hanya sekitar radius 3 sampai 4 kilo, kalau dari pemantauan GPS yang ada, kira-kira ke utara dia bisa sampai 7 kilo, dan ke selatan dia relatif mendekati 5 kilo, sekitar 4,8 kilo, dan semakin besar laju penurunannya ketika mendekati pusat semburan. Kemudian interpretasi kami bahwa kenapa cakupan area yang terdampak dari pusat semburan ini untuk ke utara dia lebih jauh dibanding yang ke selatan, ini bisa berkaitan dengan kondisi geologi sekitarnya, bahwa kita tahu bahwa daerah Lusi ini berada di endapan aluvial di dekat permukaan, sedangkan bagian selatannya kita bisa ketemu Gunung Penanggungan atau Watu Kosek, terus kemudian Gunung Penanggungan, sehingga kemungkinan
efek menjauh ke selatannya itu terpotong, tapi karena dia lebih dekat, akhirnya dia lajunya semakin lebih besar dibanding yang sebelah utara. Oke, dari penelitian yang sudah kami lakukan, kita kesimpulannya bahwa secara regional daerah studi berada pada zona patan sesar geser mengiri. Kemudian sudah teridentifikasi adanya contoh tadi collapse structure di sekitar di sekitar Sumur Porong, kemudian di Banjar efek dari pusat semburan tadi di Sumur Banjar Panji tadi bahwa menghasilkan struktur hancuran juga yang analog tuh di collapse structure Porong. Kemudian tadi kita bisa mengidentifikasi adanya pola struktur radial dan sirkular di sekitar lapangan gas Tanggulangin tadi yang mungkin berasosiasi tadi dengan penurunan tanah atau amblesan tanah. Kemudian yang keempat bahwa perlunya dilakukan pengukuran data seismik baru sehingga dapat dipetakan struktur baru maupun perubahan kondisi bawah permukaan untuk meminimalisir terjadinya semburan lumpur baru akibat pengeboran. Nah, ini sebenarnya kesimpulan kami di 2016. Di tahun-tahun berikutnya ternyata sudah dilakukan pengukuran seismik. Kebetulan hasilnya juga mungkin belum terpublikasikan dengan baik. Nanti kalau misalkan ada diskusi teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu ada informasi kondisi bawah permukaan setelah 2016 bisa didiskusikan. Sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi ini tadi hasil kajian ITS tahun 2016. Saya lupa tadi, suaranya terlalu kecil kayaknya. Tapi nggak apa-apa, nanti kepada kita lanjutkan nanti yang kedua, setelah itu baru kita diskusi. Jadi kepada Pak Indra. Oh, silakan Pak. Ya, siap. Ini dari dosen geologi UGM yang sekarang sekolah di Arab. Sudah terlihat ya Pak ya? Slide. Agak keras dikit Pak. Yap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Arifianto. Seperti sudah disampaikan Pak Amin, saya saat ini juga sebagai dosen teknik geologi, terdaftar sebagai dosen teknik geologi, dan saya juga sedang menempuh S3 di Departemen Earth Science and Engineering di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia. Kemudian ini adalah merupakan bagian dari tugas akhir dari salah satu mata kuliah yang saya ambil semester kemarin tentang INSAR atau Interferometric Satellite Aperture Data. Saya mengambil tema aplikasi INSAR terhadap Mat Vulcano karena pada awalnya saya cukup penasaran apakah sebenarnya kita bisa memprediksi kapan semburan dari Mat Vulcano itu bisa berakhir berdasarkan dari subsidence rate yang dari tahun ke tahun. Kemudian selain itu saya juga menemukan beberapa hal menarik lainnya yang dari analisis surface subsidence di area Porong dan sekitarnya ini yang akan saya presentasikan pada presentasi berikut ini. Pertama, sedikit latar belakang, lokasi penelitian saya ambil di Lusi dan sekitarnya dengan area 10 kali 10 km persegi. Selanjutnya sedikit tentang sejarah Lusi, mulai erupsi di tahun 2006 yang menenggelamkan Banjarpanji Village atau desa Banjarpanji karena sumur bor dan yang ditrigger oleh gempa bumi di Yogyakarta yang mengaktifasi sesar Watu Kosek. Kemudian di awal kemunculannya, Lusi mengeluarkan volume lumpur sebesar 100.000 meter kubik per hari dan mengakibatkan penurunan muka
tanah sekitar 14,5 meter per tahun atau 4 cm per tahun di pusat erupsinya, dan di area sekitarnya sekitar setengah meter per tahun. Kemudian subsidence yang terus berlanjut dapat mengakibatkan kegagalan tanggul atau rusaknya tanggul, kemudian rusaknya bangunan dan infrastruktur seperti jalan atau kereta api di sekitar area tanggul, dan juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim hujan karena membentuk suatu cerukan di area subsidence. Kemudian tujuan yang ingin dicapai pada penelitian saya pertama adalah untuk mendeteksi adanya penurunan tanah di area Porong dan sekitarnya menggunakan data INSAR, kemudian menghitung laju penurunan tanah karena aktivitas mat volcano dan mungkin sumber-sumber lainnya di daerah penelitian, dan juga memprediksi lamanya mat eruption di area penelitian. Kemudian ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari penelitian Pak Istadi dan kawan-kawan serta Istadi dan Wibowo tahun 2012. Yang pertama ini ada fracture di desa Siring Barat yang berlokasi di sebelah barat dari Tanggul yang memiliki orientasi arah utara selatan. Kemudian ini adalah adanya subsidence di retaining wall di Tanggul di sebelah northeast area dari Tanggul Lusi. Kemudian dua gambar ini adalah adanya deformasi yang terjadi atau terlihat dari rel kereta api yang terjadi di tahun yang berbeda, yaitu 2006 dan 2009, yang menunjukkan bahwa sebenarnya deformasi terus terjadi di area Lusi sini. Selanjutnya sedikit mengenai geomorfologi surface condition. Pertama, geomorfologi daerah penelitian, yang mana endapan dari sedimen di permukaan ini merupakan endapan aluvial dari penanggungan ataupun juga bagian dari coastal plain dari Selat Madura, dan penggunaan tata guna lahan sendiri digunakan untuk perumahan dan komersial area atau kayak pabrik dan pertokoan itu berwarna abu-abu. Kemudian untuk yang persawahan dan perkebunan atau hutan itu berwarna hijau. Kemudian area Tanggul sendiri mencakup 2,35 km kali 3 km yang cukup luas. Kemudian juga terdapat dua lapangan gas milik Lapindo atau Lapindo Berantas, yaitu Tanggulangin dan Lapangan Wunut. Dan kalau kita membuat sayatan yang berarah barat timur, di sini kita lihat bahwa topografi dari area di Porong ini cukup landai, sangat landai bahkan. Itu beda tinggi hanya sekitar 10 meter saja dalam radius 10 km. Jadi 10 meter dan 10 km itu cukup sangat datar, dan sehingga apabila terjadi penurunan mencapai 1 meter ke atas, itu bisa mengakibatkan suatu area menjadi tergenang pada saat banjir, seperti yang disampaikan Pak Amin sebelumnya. Kemudian kondisi geologi, sedikit tentang kondisi geologi. Jadi terdapat area penelitian terdapat di Northeast Java Basin yang merupakan bagian dari Kendeng Depression Zone, yang secara tektonik stratigrafi sedimen mulai terendapkan sejak rifting di umur Oligocene, kemudian thermal subsidence di Miocene dan hingga Pliocene, dan inversi cekungan sejak late Pliocene. Kemudian ini adalah peta geologi dan juga asosiasinya terhadap kehadiran lumpur mat volcano. Di sini mat volcano yang terdapat di area Northeast Java Basin ini berasosiasi dengan formasi Pliocene yang berumur Pliocene karena diendapkan pada rapid deposition. Jadi pengendapan yang cukup cepat, yaitu kalau di Lusi sini sumbernya berasal dari formasi Upper Kalibeng.
Kemudian juga dia berasosiasi dengan antiklin, puncak antiklin, dan juga dengan sesar sebagai konduit untuk si mat volcano ini jalur keluarnya. Kemudian juga banyak ditemui lapangan minyak yang berada di antiklin di sepanjang antiklinorium Kendeng sini. Dan contohnya yang di sekitar area penelitian ada lapangan Wunut, ada lapangan Karat, dan lapangan Tanggulangin. Dan juga adanya indikasi dari data geokimia dari penelitian Zaput Liaifa bahwa ada hidrothermal fluid yang mensuplai mat volcano dan juga berhubungan dengan migrasi, nantinya berhubungan dengan migrasi hidrokarbon. Selanjutnya, subsidence di daerah penelitian ini tadi sudah ditampilkan juga. Ini merupakan sayatan seismik yang saya ambil dari Estadi dan kawan-kawan 2009 berarah relatif barat timur, di mana dari seismik ini kita lihat bahwa ini adalah low velocity interval yang merupakan sumber dari mat volcano formasi Upper Kalibeng. Kemudian di atasnya sini ada formasi Pucangan yang merupakan reservoir dari lapangan Tanggulangin dan lapangan Wunut. Kemudian di sini juga kita lihat adanya di Sumur Porong ini seperti collapse structure yang diinterpretasi sebagai paleomat volcano. Dan penelitian dari Estadi dan kawan-kawan ini juga memodelkan penurunan di area semburan berdasarkan volume lumpur yang keluar, dan dengan ini rumusan ini kemudian diperoleh volume yang keluar hingga diprediksi hingga tahun 2010 itu sebesar 0,13 km persegi volume lumpur yang sudah dikeluarkan, dan subsiden di pusat semburan itu mencapai 63 meter. Nah, kemudian bentukan ini, subsiden seperti ini dijelaskan dalam penelitian Fukushima. Jadi ada 3 penyebab mekanisme bagaimana subsiden terjadi di Lucy. Pertama adalah akibat adanya loading dari lumpur yang keluar. Yang kedua adalah adanya penyusutan dari mat conduit. Yang ketiga adalah hilangnya volume atau fluida lumpur yang keluar dari permukaan menyebabkan penurunan. Kemudian selain dari penurunan karena Lucy, yang penyebab lainnya itu dari penelitian Sirzai itu ada kemungkinan dari gas production di lapangan baik lapangan Tanggulangin atau Wunut, di mana pada tahun 2016 dan 2017 itu produksi itu hanya sekitar 55.000 meter kubik gas per hari, yang ditingkatkan hingga bahkan 40 kalinya targetnya di tahun 2020. Dan ini produksi yang sangat signifikan ini, peningkatan produksi yang sangat signifikan ini akan menyebabkan penurunan di lapangan Tanggulangin dan di lapangan Wunut. Kemudian ini beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah Abidin dan kawan-kawan di tahun 2008. Pada prinsipnya memanfaatkan data GPS dipasang di GPS RW1 dan RW2 ini di dekat pusat semburan pada tahun 2006. Ini diperoleh subsidence rate sekitar 4 cm per hari atau mendekati 14 meter per tahun. Dan diperkirakan area di sini itu akan mengalami area Porong dan sekitarnya itu akan mengalami stabilisasi setelah tahun ke-3 hingga tahun ke-10, di mana penelitian selanjutnya oleh Aoki 2014 dan Yultia 2016 ini mengkonfirmasi bahwa penurunan muka tanah itu sudah mulai stabilisasi di tahun 2008 hingga 2011, di mana penurunan muka tanah itu sudah 10 sampai 20 cm per tahun di
sekitar di luar area tanggul. Kemudian ada penelitian lain dari Davis yang memprediksi kapan semburan akan berhenti berdasarkan volume dari fluida yang keluar, mirip seperti penelitian dari ISTADI, di mana lumpur akan stabil itu pada volume sekitar 100 liter per hari, yang awalnya 100.000 turun hingga 100 liter per hari, yang dicapai sekitar 26 tahun sejak semburan pertama kali keluar. Selanjutnya penelitian Sirze juga ini memanfaatkan data INSAR, dilakukan dengan data dari 2006 hingga 2011. Itu diperoleh penurunan di area Wunut itu sekitar 8 cm per tahun, dan di area Lucy 5 cm per tahun. Nah, ini hasil ini kurang tepat dikarenakan proses unwrapping yang nanti akan kita bahas di pembahasan. Kemudian ini adalah data yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Jadi ada data SAR, data satelit aperture radar, yang diperoleh dari online, bisa diakses oleh siapa saja. Di ASF Data Search, punyanya Earth Data, NASA. Kemudian data DEM juga diperoleh dari data online. Kemudian saya mendownload 27 SAR data sejak bulan Januari 2019 sampai April 2020 dengan temporal time-nya per 12 hari hingga per 48 hari. Kemudian ini interpretasi awal bahwa akan ada coherence loss karena penggunaan tata guna lahan atau juga deformasi yang tidak rata di sekitaran tanggul, di dalam tanggul. Kemudian juga ada atmospheric signal noise akibat dari cuaca. Dan ini adalah synthetic seismogram yang dibangun dari data orbital information dan dari DEM data yang nanti digunakan untuk analisis dalam INSAR dalam two-phase method. Kemudian sedikit mengenai INSAR secara sederhana, beda fasa signal yang diperoleh dari data INSAR dari dua data SAR tadi, itu mencerminkan adanya beda fase karena rem, beda fase karena topografi, beda fase karena deformasi, dan karena atmosfer atau cuaca, dan juga akibat noise. Di mana pada penelitian ini kita ingin memperoleh beda fase di deformasi, sehingga kita harus menghilangkan beda fase karena rem. Beda fase karena rem ini disebabkan karena jalur satelit yang berbeda, jadi setiap dia mengorbit jalurnya berbeda sehingga perlu dikoreksi. Kemudian topografi ini bisa dikoreksi dengan tadi data DEM dan data orbital sehingga kita bisa membuat sintetik seismogram. Dan kita akan mencoba nanti pada penelitian ini, saya mencoba mengurangi efek dari noise dari atmospheric signal ini. Dan yang tidak bisa dihilangkan adalah beda fase karena noise dan tentu saja deformasi yang ingin kita cari. Kemudian ini adalah langkah-langkah umum dalam processing data INSAR. Dimulai dari step 1, data preprocessing, intinya kita memasukkan parameter-parameter seperti multi-looking, adaptive filtering, unwrapping threshold, dan sebagainya. Kemudian di langkah kedua kita melakukan co-registration dan resampling, yaitu kita memilih burst and SWOT supaya datanya lebih kecil. Di sini ada master dan slave, ini dua SAR data pada waktu yang berbeda, ditunjukkan dari ini titik-titik ini yang dihubungkan oleh garis, di mana saya men-setting maksimal spatial baseline itu 250 meter dan maksimal temporal baseline 24 hari, sehingga kalau melebihi ini, data ini tidak dipakai karena hasil image-nya atau differential INSAR-nya tidak akan bagus karena deformasinya yang cukup cepat sehingga tidak terbaca dengan baik ketika proses unwrapping dan geocoding. Kemudian ini adalah hasil dari interferometrik produknya, di mana di sini kita lihat ada coherence yang baik, ini karena bangunan, artificial building,
Kemudian temporal depth correlation ini karena adanya vegetation area seperti dilihat di sini dari data satelit Google Earth. Kemudian ada juga setelah dilakukan adaptive filtering, kita lihat hasilnya cukup semakin bagus, di mana masih terlihat ada atmospheric signal gradation di sini. Sehingga ini kita coba untuk mengurangi efeknya, di mana pada dasarnya karena area yang cukup sempit, jadi saya cukup melakukan pengolahan sederhana, sehingga nanti ketika dilakukan time series, hasilnya juga bisa cukup baik. Di sini pada prinsipnya ini deformasi di seluruh area itu sekitar 1 cm dengan reference point di area sini. Ini kita naikkan atau kita tambahkan sekitar 1 cm sehingga diperoleh hanya beberapa area saja yang mengalami deformasi. Dan kemudian kita lakukan time series analysis dengan rumusan yang sederhana ini. Jadi pada prinsipnya nilai M adalah nilai deformasi. Jadi MT1 atau MT0 ada di titik ini, kita anggap sebagai deformasi 0. Kemudian untuk mencari MT1 itu kita mengurangi dari DT2 ini dikurangi DT1 untuk mencari MT1. Kemudian untuk mencari MT2 tinggal DT3 dikurangi DT2 dan seterusnya. Kemudian ini adalah hasil dari time series-nya. Jadi kenapa tidak keluar? Ya, kita play. Jadi dari kita plot di tiga titik ini. Jadi di sini adalah dari Lucy, kemudian ini adalah lapangan Tanggul Angin di titik ini, dan ini adalah di lapangan Wunut. Jadi kita lihat bagaimana di lapangan Tanggul Angin ini mulai subsidence yang sangat signifikan itu sejak di bulan Oktober dia mulai subside dengan cukup cepat, dan juga di lapangan Wunut ini bulan Desember. Ini disebabkan oleh kemungkinan adalah karena production capacity yang ditingkatkan di lapangan Wunut dan Tanggul Angin seperti yang kita peroleh dari berita online tadi. Kemudian dari data di lapangan di Lucy sendiri saya coba plot untuk subsidence rate-nya di tahun 2020 dan di tahun 2019. Kemudian juga dari Abidin et al. Di tahun 2006 dan 2007, kemudian prediksi dari Istadi di 2009 dan dari Sirze 2016, yang mana ketika saya plot 5 cm per tahun itu tidak tepat, artinya karena ada proses unwrapping tadi. Kemudian ini juga dari prediksi ini kapan lumpur akan berhenti atau mencapai titik stabil di subsidence rate sekitar 0,01 atau 1 cm per tahun itu dicapai pada tahun 2036. Sama seperti dari penelitian dari Davies, dari lumpur yang keluar itu sekitar 100 liter per hari, itu dicapai pada tahun sekitar 30 tahunan. Dengan total volume yang keluar mencapai 0,15 km persegi. Kemudian beberapa hal menarik lainnya, jadi ini setelah saya akses portal online lagi bulan ini, ternyata di area tol exit Porong dan di area Jalan Flamboyan, kira-kira di sekitar daerah sini, itu terjadi penurunan sekitar 2 hingga 3 cm di tanggul penahan lumpur. Dan juga ini dari foto dari penelitian Istadi dan kawan-kawan, walaupun ini tahun 2009, kira-kira di daerah northeast area dari tanggul, ya kira-kira mungkin di daerah sini juga mengalami subsidence. Artinya ini penurunan ini terus terjadi hingga saat ini. Kemudian sedikit tentang penurunan di lapangan Wunut dan Tanggul Angin. Di lapangan Wunut sendiri ini reservoirnya berumur Pleistocene, feldspathic arenite, dan banyak mengandung clay.
dengan lingkungan pengendapan di deltaic hingga distal volcanic facies dari penelitian Kusuma Stuti. Kemudian dia yang penting di sini adalah dia poorly cemented dengan porositas yang cukup baik 25-35% dan permeabilitas agak tidak terlalu baik karena dia banyak clay kontennya. Kemudian yang menarik juga adalah adanya peningkatan porositas seiring dengan meningkatnya kedalaman disebabkan karena adanya mineral dissolution dari plagioclase. Kemudian yang penting lagi adalah dia kedalamannya cukup dangkal mulai dari 500 hingga 3000 feet kedalaman reservoir dengan ketebalan yang sangat cukup tebal yaitu sekitar 600 meter dengan net to gross itu sekitar mencapai 60% mungkin. Di mana menurut Geertsma tahun 73 tentang subsidence di lapangan migas itu perlu memenuhi beberapa syarat dan juga atau semua syarat dipenuhi, antara lain adalah perubahan tekanan yang sangat cepat karena adanya produksi dalam waktu yang cepat, kemudian juga lapisan yang diproduksi itu cukup tebal dan juga poorly cemented, lapisan atau reservoirnya poorly cemented, dan burial depth-nya masih sangat dangkal, sehingga ini menyebabkan penurunan di lapangan Wunut dan di lapangan Tanggulangin. Kemudian ini adalah penurunan dari Sirze, seperti kita tahu ini ada time series-nya juga. Di sini kita lihat penurunan sekitar 8 cm per tahun dari tahun 2006 hingga 2011, yang mana ini laju produksinya 2006 sampai 2011 ini sebenarnya sudah sedikit turun jika dibandingkan di tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya di tahun sebelumnya sebenarnya juga sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan di lapangan Wunut. Sedangkan yang menyebabkan banjir yang sampai 70 cm di sekitar area Wunut. Kemudian di lapangan Tanggulangin sendiri, ini produksinya santai, artinya tidak terlalu signifikan di awal-awal tahun hingga tahun 2017. Namun kemungkinan di awal tahun 2020 atau di akhir tahun 2019 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga tadi penurunannya sangat amat cepat mencapai 0,6 meter per tahun yang menyebabkan juga banjir. Terakhir kemarin saya akses bulan ini, banjir di bulan Mei itu belum surut, mencapai 25 cm kira-kira di area sini. Dan hal yang menarik lainnya adalah di titik ini baru bulan kemarin juga saya dapat info dari Pak Amin bahwa warga sekitar melaporkan adanya gas leakage di titik ini, di titik bintang ini. Kemungkinan ini kita lihat diakibatkan, dan dia terletak tepat di antara zona yang mengalami subsidence rate yang cukup tinggi dan yang tidak terlalu subside. Dan kalau diplot kira-kira, ini hanya kira-kira, itu kira-kira di struktur di lapangan Tanggulangin yang ini itu menyebabkan gas leakage ke permukaan. Kira-kira kalau di patahan ya, kira-kira di patahan ini dari penelitian dari Alwi dan kawan-kawan, saya kira tadi ada Pak Muhammad Alwi dari Lapindo. Kemudian ini adalah kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, pada penelitian ini kita berhasil untuk melakukan processing dan mengaplikasikan data INSAR untuk mendeteksi dan menghitung deformasi di studi area di Porong dan Sidoarjo, di mana hasilnya subsidence di area Mount Volcano itu menurun secara eksponensial mulai dari 0,9 meter per tahun hingga 0,3 meter per tahun. Kemudian di area Tanggulangin itu peningkatan subsidence rate mulai dari 0,2 meter per tahun hingga 0,6 meter per tahun. Dan di area Wunut itu juga ada sedikit peningkatan dari 0,15 meter per tahun hingga 0,3 meter per tahun. Dan berdasarkan
penelitian sebelumnya dan penelitian ini diprediksi Lucy akan mulai stabil itu setelah setelah 30 tahun dia erupsi atau di tahun 2036. Kemudian terjadi banjir di beberapa tempat di Porong dan di Tanggulangin dan di Desa Unut, dan juga ada gas leakage yang mungkin terjadi karena adanya subsiden yang diakibatkan oleh produksi dari gas. Kemudian untuk penelitian ke depannya untuk supaya dari penelitian untuk prediksi ini lebih bagus, itu perlu dianalisis data-data dari INSAR yang sebelumnya, dan juga untuk di lapangan Tanggulangin dan di lapangan Munut perlu dikonfirmasi dengan melakukan pengukuran GPS untuk di cross validasi dengan data dari INSAR. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Indra. Baik, kita sudah mendengarkan semua, dan kayaknya memang ada penelitian baru yang harus kita lihat bersama, kita diskusikan bersama. Jadi kita mungkin dari ini saya tak buka dulu. Ada yang mau bertanya di sini langsung? Pak Amin, mohon izin. Ya. Alwi, Pak. Oh, Alwi, oke. Ya. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Mas Firman, Mas Indra. Appreciate untuk penelitian dikerjakan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya Alwi, saya bekerja di Minarak Brantas atau Lapindo Brantas, tapi saya di sini tidak mewakili Minarak Brantas. Saya sebagai pribadi, karena juga tidak ada undangan ke Minarak Brantas. Jadi saya karena curiosity aja mau mendengarkan masalah ini. Kami appreciate, saya appreciate penelitiannya. Namun menurut saya ada beberapa yang perlu kami luruskan, kami klarifikasi, baik dari presentasi Mas Firman dan presentasi Mas Indra. Yang pertama adalah mungkin dari Mas Firman, beberapa kali disebut tidak ada akses data ya. Kalau dari kami Pak, belum pernah sama sekali terima surat permintaan data, baik dari Mas Firman atau dari Pak Amin. Jadi mungkin suratnya itu nyangkut somewhere di kementerian. Itu juga sudah saya sampaikan waktu kami presentasi di ITS. Yang kedua adalah mau cerita sedikit bahwa tahun 2017 akhir selesai di 2018 awal kami melakukan seismik di Lucy. Kebetulan saya lagi online pakai di rumah, jadi datanya ada di kantor, saya nggak bisa share. Tapi kalau misalnya Bapak-Bapak, Pak Amin utamanya mau minta data itu silahkan minta ke manajemen, saya pikir bisa di-share. Untuk memperbaiki memperbaiki kesimpulan atau menambah data pada penelitian Mas Firman. Dari akuisisi itu kita menarik lintasan seismik dari Porong ke Tanggulangin melalui Lucy. Semua data sudah kita presentasikan di ITS juga, bahwa kami menemukan bahwa dari data seismik compare to seismik yang lama itu subsidence feature yang diperoleh itu hanya di daerah Lucy, kemudian di daerah Porong sebelah barat dan daerah Tanggulangin sebelah timur utara itu relatif cukup stabil. Kemudian waktu itu juga Pak Amin dan tim merequest satu lintasan seismik di utara
di Utara Lusi untuk mengkonfirmasi lintasan tersebut. Juga kami sudah laksanakan dan sudah kami presentasikan di Pak Amin. Ini masih belum dipakai sama Mas Firman di slide presentasinya. Kemudian itu yang saya catat. Kemudian dari Mas Indra, tadi ada seismic section, kemudian ada low frequency zone yang disebut di bawah sebagai lumpur. Mungkin perlu diperhatikan lagi, itu bukan lumpur, itu seperti low frequency zone, tapi itu high velocity, itu keras. Itu adalah volcanoclastic sand, basaltic. Jadi waktu dibor itu rate of penetration-nya sangat rendah. Itu menunjukkan itu batuan sangat kecil, sangat keras sekali. Jadi dia di situ no reflector atau free reflector itu karena dia sangat tebal. Jadi tidak serta-merta yang free reflector itu disebut sebagai low frequency zone. Oke, coba di ini lagi. Kemudian data production yang diupdate sama Mas Indra bahwa tanggul angin diupdate sampai 40 kali itu juga keliru. Sampai sekarang data produksi tanggul angin tidak sampai 40 kali dari sebelumnya. Kalau produksi sekarang itu ada di kisaran belasan mm, sebelumnya waktu sebelum kejadian 5 mm, jadi nggak pernah sampai 40 kalinya. Kalau mungkin baca di media massa, we know lah media massa mungkin memberitakan yang cukup bombastis atau seperti apa, tapi ya nggak bisa digunakan sebagai data yang valid. Kemudian data-data subsidence-nya tadi cukup menarik, misalnya di Wunut disebut 0,6 meter per tahun, kemudian Wunut 0,3 meter, kemudian di Tanggul Angin 0,6 meter per tahun. Saya khawatir ini digeneralisir hingga beberapa tahun ke belakang, sehingga agak berbahaya jika dikalikan sudah berapa tahun Lusi, sudah dari tahun 2006 hingga sekarang ada 14 tahun, jadi kalau 0,6 dikalikan 14 atau 0,3 dikalikan 14 itu cukup signifikan, itu bisa berapa meter, sementara di lapangan sendiri tidak sampai berapa meter gitu. Subsidence-nya segala macam kami Mas Indra lah yang punya, tapi overall saya appreciate penelitian dilakukan. Mungkin nanti berkembang di diskusi lagi tentang ini. Saya cuma mau meluruskan beberapa hal biar enak. Thank you Pak Amin kesempatannya. Oke. Selanjutnya Pak Damar Putra. Terima kasih Pak Amin. Dari manakah? Biasa kerja sebagai konsultan independen untuk geoteknik. Kita teman juga Pak Amin di Facebook. Iya. Jadi yang pertama mungkin kalau saya, apakah sudah diteliti secara baik bahwa penurunan yang ada itu hanya terjadi di dalam lapisan aluvial, gitu. Itu yang pertama. Karena sebetulnya itu konsolidasinya sangat besar sebetulnya, atau compressibility-nya sangat besar. Jadi kalau dia dikasih beban, maka dia akan turun banyak, dan kemudian di luar daripada daerah yang ditimbun, itu juga akan terjadi retakan-retakan yang sifatnya juga radial, mengikuti ini. Kemudian yang kedua, kalau saya berpikir ya, kalau tadi dikatakan ada upper kali bank atau apa yang menjadi reservoir, di mana itu sudah ada sedikit ada sementasi, maka kalau menurut saya itu sudah termasuk golongan batuan. Jadi kalau di dalam mekanika tanah dan batuan, maka kita golongkan sebagai pendekatannya adalah mekanika batuan. Nah kemudian kalau dia belum tersementasi sama sekali, maka dia termasuk mekanika tanah. Nah di dalam mekanika tanah dipahami bahwa pasir itu hanya mengalami immediate consolidation. Jadi begitu dia diendapkan, maka konsolidasinya selesai. Dia padat. Apalagi kalau dia dibebani gitu ya. Nah, sementara kalau lempung betul, itu ada long term consolidation-nya gitu. Jadi dia lama sekali. Nah, sementara reservoir itu kan relatif adalah pasir. Sehingga kalau menurut saya
akan kecil sekali kemungkinan dia turun gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi tolong itu juga ditanggapi. Kemudian saya lebih cenderung kalau memang sudah ada penurunan pada batuan Pleistocene atau Holocene, itu sebetulnya adalah karena sesar-sesar yang tadi dikatakan. Jadi di sepanjang bidang sesar tersebut adalah bidang lemah. Sehingga bisa terjadi penurunan berupa blok-blok begitu. Nah, namun ini sebenarnya harus dipastikan dulu apakah betul itu sudah terjadi. Karena kalau memang belum terjadi, kalau sudah terjadi, dan kita sudah mengeliminir penurunan yang ada pada endapan aluvial, maka kita mendapatkan penurunan yang ada pada sesar-sesar tersebut gitu. Sehingga kita bisa membuat baik analisis untuk mendapatkan strength di bidang-bidang discontinuity tersebut gitu loh. Tapi walaupun ini bersifat bukan satu persatu karena dia berupa keseluruhan, jadi komposit dari struktur-struktur yang ada gitu. Karena pasti itu adalah discontinuity. Bidang lemah di mana strength-nya pasti akan kecil. Nah, dengan demikian kalau kita udah dapat strength kompositnya walaupun komposit, maka sebetulnya kita bisa menghitung juga nantinya. Ini saya belum pernah juga pengalaman, tapi ini baru perakiraan. Maka kita bisa menghitung juga kapan dia akan kolaps secara cepat pada saat volume yang sudah keluar itu berapa gitu. Jadi sehingga akan terjadi nantinya kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, ada seperti jembatan batuan yang terjadi dan kemudian dia kolaps gitu. Kira-kira demikian barangkali sementara tanggapan dari saya dan mohon diskusi juga mengenai hal ini. Terima kasih Pak. Oke. Ini sudah cukup banyak pertanyaannya, karena kita pada mungkin tadi saya ulang lagi bahwa apa yang dipresentasikan Pak Firman itu penelitian tahun 2016 dan ini tadi mau dijadikan buku di ISPG tadi, jadi hanya gitu. Jadi kalau kita merunut tahun 2016 dulu, kita akses data kemana-mana pada waktu itu nggak bisa. Memang pada waktu itu sudah di gubernuran, sudah rapat dengan PT Lapindo waktu itu juga tidak ada data yang keluar sama sekali dari Lapindo, dari SDM dan lain sebagainya. Dan diputuskan oleh gubernur pakai data sendiri, data pengukuran sendiri, itu yang kita lakukan. Jadi ya memang pada waktu itu kita tidak menggunakan data yang lain. Mungkin Firman bisa memberi silakan Fir. Ya Pak, terima kasih tadi. Yang pertama sebenarnya pertanyaan Mas Dino yang di chat itu. Oh iya. Kaitannya dengan hasil VLF dan GPR, apakah kaitan dengan aktivitas geotermal gitu. Nah, kalau yang kami identifikasi itu sebenarnya kan lebih bersifat fisik, fenomena fisik. Nah, untuk mengkaitkan dengan aktivitas geotermal atau fungsi dari temperatur, kebetulan kami tidak melakukan pengukuran gradien temperatur. Jadi mungkin juga bisa beraktivitas dengan berkaitan dengan aktivitas geotermal, tapi kami tidak bisa memastikan dari data yang kami punya karena yang kami lakukan adalah pengukuran lebih ke sifat fisik. Mungkin itu yang buat Pak Dino dari Geomerin. Kemudian yang Mas Alwi tadi akses data. Nah, kaitannya sama akses data mungkin nambahin juga dari yang Pak Amin sampaikan tadi bahwa saat itu mungkin memang karena waktunya kami harus studi pun sangat pendek gitu. Kurang lebih nggak nyampe 6 bulan. Mungkin tadi kecantol di mana ya bisa jadi seperti itu, tapi beberapa diskusi yang sudah dilakukan yang dihadiri berbagai pihak oke, tapi tetap prosedur administrasi jalan, tapi ya nggak tahu kecantol di mana gitu. Yang pertama itu, yang kedua kaitannya sedikit nambahin lagi tadi bahwa ini masih murni hasil penelitian di 2016, kaitannya dengan update data baru kayak tadi disampaikan di akhir 2018 selesai seismik, terus Mas Alwi menyampaikan bahwa hasil komparasi ternyata tidak ada perubahan struktur di sekitar Tanggulangin. Nah,
Ya, agak ini Mas, apa ada perbedaan resolusi yang kami identifikasi relatif sangat dangkal. Kemudian tadi perbedaan ketinggiannya ya sekitar 2 meter kalau dari seismik eksplorasi kemungkinan buat sampai ke arah sana resolusinya beda beda resolusi. Yang kami tunjukkan tadi perbedaan dari perubahan ketinggiannya ordernya masih 2 sampai 4 meter gitu. Nah, kaitannya sama yang ketiga tadi lintasan utara sebagai pendukung ya kalau dimungkinkan akses data-data baru baik yang lama yang di utara tadi atau yang baru yang di 2018 ya kita bisa bisa melakukan penelitian lebih lanjut sih. Sementara ini memang pasca 2016 itu kita sudah tidak intensif lagi di melakukan penelitian di sana. Sepertinya itu, Pak. Kalau ada pertanyaan yang mungkin saya kelewat, Pak Amin. Sudah. Oke, Oke, Pak terima Indra, kasih. silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih tadi tanggapannya pertama dari Pak Muhammad Alwi. Jadi untuk yang sumber tadi itu memang saya baca dari literatur dan dari model yang ada itu kira-kira seperti itu. Jadi ada intinya ada supply lah pertama dari interval yang lebih bawah, kemudian dia mensuplai fluida ke formasi itu yang merupakan sumber material yang keluar. Jadi itu hanya literatur. Kemudian yang kedua, penurunan yang terjadi di lapangan Bunut terutama itu memang saat ini dia memang kalau menurut saya itu dia sudah lebih stabil, artinya karena dia sudah proses produksinya sudah cukup lama sehingga penurunannya juga tidak terlalu besar dan bahkan di lapangan Tanggulangin pun di awal penurunannya itu sangat kecil. Jadi begitu ada produksi yang ditingkatkan baru dia memang signifikan sekali peningkatannya. Jadi ketika mencapai titik tertentu penurunan itu tidak lagi signifikan karena sudah istilahnya sudah lebih termampatkan lagi. Kemudian untuk dari Pak Damai tadi untuk reservoir dari formasi yang atas itu Pucangan ya Pak. Kalau yang Upper Kalibeng itu yang di Pliocene. Kalau yang di Pucangan itu yang sebagai reservoir itu sendiri dia memang banyak mengandung clay dan juga dia masih poorly cemented sehingga menurut Gertsma tadi yang sudah melakukan banyak penelitian di lapangan-lapangan minyak yang mengalami subsidence itu dia mengamati memang ada 4 hal tadi yang bisa kita jumpai di lapangan Tanggulangin dan Bunut ini. Kemudian terkait dari pemberitaan mengenai tadi peningkatan produksi memang sepertinya ini hanya target. Jadi ini berita ini keluar dari SKK waktu itu, jadi diberitakan di Radar Surabaya di Jawa Pos itu menyebutkan hal seperti itu. Tentu saja namanya target tidak selalu tercapai, tetapi yang jelas saya melihat memang ada peningkatan produksi sepertinya di akhir tahun 2019. Mungkin itu sih tanggapan saya mengenai 2 pertanyaan sebelumnya. Ya, tadi yang terkait dengan apa ini? Ya, agak rumit juga ini, composite strength. Nah, tadi mungkin ada yang collab tadi, collab terkait dengan collab tadi, Pak. Saya kurang memahami untuk tadi, pertanyaannya dan bukan mungkin agak rumit. Jadi yang diukur oleh Pak Indra itu masih ke arah perubahan permukaan dari INSAR, Pak, dari data satelit. Iya, jadi kalau misalnya nanti mau lebih ke dalam, mestinya butuh data banyak dari situ. Jadi menarik, tapi tadi terkait usulannya Pak Damar tadi terkait dengan ada collab itu nanti secara cepat atau lambat. Mungkin dari sini Pak Indra ada sesuatu, Pak Indra?
Pak Ini Igan. ada yang bertanya lagi Pak dari Pak Handoko Teguh. Oh boleh, baik sekalian. Ini Kayaknya ada masih- berdasarkan insar penelitian dari Yultia mungkin yang di Yultia 2016 itu ada 2006. 2006 ya. Iya ya 2006. Wow. Yultia 2016 Pak. Yultia. Ya, yang saya tanyakan 2006, Pak. Ini 2006 persen. 1 minggu setelah Oke. revolusi, ya. Di sebelah timur laut reduksi justru. Nah, ini menyatakan kalau 2006 itu di Wunut sudah mengalami penurunan. Hanya begitu saja. Oh, iya. Baik, jadi itu dari datanya papernya Pak Istadi mungkin ya? Pak Sarudin sama Fukushima ya. Fukushima yang tadi itu. Oh iya. Jadi mungkin saya share screen. Share screen silakan. Yang ini Pak, ya, yang area sini Pak. Ya, yang sebelah barat laut kan itu Wunut ya. Ada yang timur laut di bawah lapangan Tanggulangin kan ada yang uplift. Tadi Di yang area sini Pak. tadi yang Fukushima tadi mana? Ya. Oh itu dia. Ya, yang sini Pak, Ya, mungkin oke, yang oke. dimaksud. Jadi ini karena efek dari penurunan saja, jadi yang bagian sedikit timur laut ini memang sedikit terangkat, dan juga dari lapangan Tanggulangin sendiri itu juga tahun 2009 baru dimulai produksinya, sehingga sebenarnya tidak terlalu berefek. Jadi tidak ada efeknya gitu, maksudnya ini lebih ke karena proses stabilisasi dari penurunan di Lucy saja. Mungkin itu Pak. Oke ya. Ada tanggapan mungkin? Ya, Pak Indra. Baik. Jadi di tahun 2006 sampai 2007 itu ada insar yang sangat menarik menurut saya ya. Di bagian barat, cenderung ke barat laut itu terjadi penurunan. Ya, kemudian mungkin yang ini ya Pak ya. Bukan Pak, bukan. Ini di barat laut ini ada lapangan Wunut Pak. Ya, artinya begini Pak, kalau karena penyebab discharge gas ya atau produksi gas yang berlebihan di Wunut, artinya 2006 itu sudah terjadi Pak. Betul Pak. Jadi ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak ini 2006 sampai 2018 ini sudah ada penurunan. Wah, kredit. Arab, ada masalah Arab. Tetapi di timur laut malah justru naik Pak, uplift. Ya tadi sudah disebutkan tadi. Iya sudah saya sebutkan. Jadi di timur laut karena ini produksi memang kalau dari sini dari ini ketutupan. Jadi di area Tanggulangin sendiri itu dia mulai produksi di tahun 2009 maaf. 2009 dan itu pun produksinya sangat kecil. Oke, jadi kesimpulan ini adalah penurunan ini disebabkan oleh produksi gas yang ada di lapangan existing Pak ya. Iya, jadi karena peningkatan produksi yang sangat signifikan pada reservoir yang sangat dangkal karena dia mulai dari 500 feet atau di sini di lapangan Tanggulangin sekitar 1000 feet. Itu hanya beberapa ratus meter sehingga tadi menyebabkan penurunan. Menurut Gertsma ini semua syarat ini terpenuhi. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke. Pak Indra, ada sesuatu Pak Indra? Pak Indra Badri? Ya, Indra. Ya, oke. Terima kasih. Ya.
Silakan, Ya, kita saya- masih ada waktu 10 menit, 5 menit. Jadi begini, ini kan hasil studinya itu kan sudah di checking ya, checking di lapangan Oh, ya. lapangan belum. Lapangan belum. Belum, GPS tadi belum ya. dia Ah. butuh data GPS. Iya, Ayo iya. dibantu PSG Badan Geologi nih. Iya, iya. Ya, jadi saya harap ya ini ditindaklanjuti ya, karena saya melihat di lapangan itu memang ada yang naik, ada yang turun. Ya. Salah satu contoh kalau kita ke arah ke bandara ada Karanganyar, satu lagi ada gunung di sana. Memang ada pemukiman yang terangkat, sudah terdeteksi di hasil penelitian ini. Jadi rumah-rumah itu, ya rumah penduduk itu terangkat ya. Nah, jadi maksud saya penelitian ini juga harus dibuktikan di darat, ya kan? Ya. Kemudian alangkah baiknya, ya kalau hasil penelitian ini berbentuk peta spesial, ya, jadi petakan. Nah, karena dari peta itu bisa membantu untuk perencanaan wilayah, jadi bisa di-overlay-kan untuk mana-mana daerah yang layak ditata atau digunakan untuk apa berdasarkan data-data geospasial itu yang hasil penelitian dari mas itu tadi ya. Saya ada lagi data-data yang ada di Badan Geologi mungkin bisa dimintakan, seperti dulu juga ada GPS geodetik ya yang dilakukan pada tahun 2007 sampai 2010. Saya kebetulan ikut monitoring ya yang mengerjakan dari Badan Geologi khususnya vulkanologi. Itu aja. Saya kira kalau minta dengan surat akan diberikan. Ya, itu saran saya aja. Saya yang nyurati tahu, ITS nyurati tahu, Pak. Silakan. Ya dicoba ya. Ini biasanya Pak, kalau dari Pak Vulkan yang mengerjakan dulu Pak Umar tuh saya tahu ya. Jadi untuk dikombinasikan itu kan berarti datanya bisa lebih akurat. Begitu. Ya. Dicoba saja. Siap. Nah, kalau kasih. Pak Indra Arifianto ini posisinya di Arab, nah, dia butuh data itu tadi. Ada data itu menjadi luar biasa, ya. Jadi keren. Oh iya, dicoba saja. Gimana caranya? Apa melalui perwakilan, melalui masalah ini lockdown ini mau apa ngukur oleh nah itu. Iya. Sidoarjo termasuk agak merah. Merah deh, enggak merah lagi. Merah. Iya. Saya appreciate ini penelitian ini bagus karena kita kebanyakan kita meneliti di lapangan tapi kita kurang paham di bawah permukaan. Kalau geologi tata lingkungan itu harus mengkaitkan antara surface dan subsurface ya supaya akurasi analisisnya lebih mantap begitu. Ya. Terima kasih Pak Amin. Silakan lanjut. Oke, satu pertanyaan lagi langsung. Boleh, silakan. Ini nggak ada yang bertanya. Ya, ada Pak Igan. Pak Igan, silakan. Pak Igan. Oke, Pak Igan. Moga Pak Igan. Silakan, Pak. Mangga. Kita minta unmute dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ya. Sudah. Terima kasih Pak. Saya tertarik dengan penurunan tadi antara 3 sampai 6 cm per tahun. Itu kalau menurut saya itu mungkin hanya pemampatan dari lumpur itu. Jadi airnya keluar, dia mengering gitu kan. Nah, itu bisa surut gitu kan. Karena kalau dihubungkan dengan gejala geologi,
itu harus ada sesar yang aktif kembali gitu kan. Jadi dia melorot gitu. Tapi itu hanya 3 cm kan dalam setahun. 30 cm, Pak. Pemampatan dari lumpur saja. 30 cm, Pak. 0,3 meter per tahun. Ya 30 cm ya. 0,3 meter. Kan itu. Apakah ada nggak terperiksa nggak gitu kan? Ada sesar aktif kembali gitu kan? Karena kan batuan yang di dasar itu kan batuan sedimen dan ditumpuk dengan batuan vulkanik. Kemudian mungkin ada alveum. Nah itu kan alveum juga termampatkan oleh beban dari lumpur itu juga akan menurun lumpur ini gitu. Nah itu saya pernah lihat tuh laporannya ya di vulkanologi itu agak sulit mereka membandingkan itu, gitu kan. Mengetahui kalau itu ada sesar aktif yang aktif kembali karena beban oleh lumpur itu bisa saja, tapi itu terdeteksi nggak gitu kan oleh ini pengukuran subside itu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Wah, ini badan geologi tambah ngukur lagi nih, harus pakai seismik. Kalau boleh Pak Amin ada waktu sedikit Pak Amin. Bentar ini. Nah, ini berarti kan butuh data seismik tambahan di situ masang. Ayo, badan geologi mau tak? Ayo. Ya itu. Badan geologi harus. Sing duwe sapa lah alat ngono kan enggak punya kita. Masyarakat biasa. Ya betul. Kita hanya mendorong saja nih. Ya. Siap. Gitu. Oke, Pak Arif silakan, Pak Arif Ramansyah terakhir. Terima kasih Mas Amin. Pertanyaan saya hampir mirip dengan tadi Pak Danar tadi. Ini di daerah Lorong Sidoarjo itu kan endapan aluvialnya kan cukup tebel ya, dan airnya banyak gitu. Nah itu kalau kena beban kan juga ada penurunan gitu loh. Nah ini gimana ya kita bisa dihitung gitu. Ini sebenarnya kalau bebannya sekian penurunannya berapa sehingga penurunan akibat keluarnya lumpurnya itu berapa gitu. Jadi ada dua konsolidasinya dengan lockdown ini Mas Ari. Penurunan karena gasnya yang keluar itu loh Mas. Ya. Ya itu aja mungkin Pak Indra bisa, saya nggak tahu ya nanti dihitung ulang gitu, karena salah satu hal yang penanganannya waktu itu sangat sulit karena aluviumnya di situ itu sangat tebal gitu. Sehingga waktu itu terjadi rekan-rekan itu penurunan. Ini pertanyaan besarnya, ini penurunan memang karena di bawah, struktur di bawah, atau hanya karena aluvialnya yang karena beban tadi ambles gitu. Ya meskipun ada beberapa kasus memang betul ada patahan yang sampai ke permukaan gitu. Nah ini kan karena sudah lama ya prosesnya, karena lumpurnya yang keluar itu bebannya cukup tebal, termasuk timbunan untuk tanggulnya itu, sehingga penurunan di lokal itu bisa jadi karena beban, sehingga yang turun itu mungkin aluviumnya saja. Ya itu Pak. Oke. Ya tambahan Pak. Ya dikit. Sebentar. Sebentar, ini waktunya mepet gitu. Jadi kalau yang kita ukur tahun 2016 jelas kita bisa mengukur ada retakan di sekitar situ, baik radial maupun ke arah melingkar ke arah semburan. Itu yang kita ukur pada waktu 2016 itu. Jadi ada retakan-retakan. Tapi memang kedalamannya hanya sampai mungkin 40 meter segala macamnya. Nggak begitu dalam karena memang kita mengukur di permukaan. Yang pertama itu ada tanda itu, ada retakan itu ada. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Arif Indra ini itu kan dia hanya melihat data satelit bahwa di situ mengalami penurunan itu jelas kelihatan tadi. Dan pada waktu di lapangan jelas di situ di Desa Banjarasri sama Gedung Banteng itu ngantong airnya. Jadi sampai beberapa bulan mereka ngantong. Lagi
Dan mestinya memang harus dicari sebabnya apa gitu. Tapi jelas dia bentuknya membulat tadi, kan kelihatan kalau membulat. Nah, memang salah satu kemungkinan besar memang karena satu eksplorasi yang besar-besaran tadi, yang melebihi dari yang di apa namanya, terlalu berlebihan, terlalu cepat mengambilannya lah, semacam gitu. Apalagi sampai sudah keluar gas lagi, ada minyaknya lagi yang keluar kemarin itu, jadi bisa seperti itu. Ya. Jadi ini Alwi boleh nambahin tapi jangan banyak-banyak ini. Enggak, dikit aja Pak, dikit. Enggak guys, ini ya menarik Pak. Jadi kalau kesimpulannya langsung diarahkan ke lapangan gas, ini kan SKK Migas lagi campaign untuk biogenic gas. Jadi banyak lapangan biogen ini Pak Bambang Handoko juga kemarin hadir. Jadi banyak lapangan gas dangkal ternyata potensi dikembangkan dan produksinya cukup tinggi. Jadi kalau kesimpulan Mas Indra adalah langsung nembak ke lapangan gas, maka presentasi yang cocok mungkin ke SKK aja sekalian. Apakah program-program lapangan shallow yang di SKK ini harus dievaluasi kembali gitu. Karena karena ada banyak lapangan gas, bukan cuma di Sidoarjo, ada banyak lapangan biogenik gas tempat lain yang juga produksi. Dan logikanya kan kalau gas itu diproduksi kan replace oleh air, dan kita juga belum pernah dapat data logging workover yang baru, kemudian si reservoir yang menipis gitu. Jadi saya lebih setuju ini dikelirkan dulu apakah benar-benar pure dari dalam, dari reservoir yang menipis, atau karena aluvium yang tebal tadi menjadi kompak karena udah banyak perumahan gitu di daerah situ. Itu juga yang harus kalau perumahan ya jangan. Ya. Baik. Thank you, Pak. Tapi jelas satu hal yang tadi terlihat dari INSAR itu jelas itu tidak bisa dipungkiri bahwa di situ ada satu daerah yang melingkar. Terus dan di situ di lapangannya juga masyarakat sudah setiap ngantong itu 2 bulan airnya nggak kemana-mana. Itu kan otomatis itu ngantong. Nah, tinggal mencari memang sebabnya apa. Nah, itu mungkin memang urusannya SKK Migas. Saya nggak tahu ada SKK Migas nggak di sini. Nah, tapi nanti kita melalui Mageti tadi, kita harap suara Mageti nanti yang akan. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan Pak Indra, silakan ditutup. Iya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin Widodo dan para presenter tadi yang sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat, yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan melihat kondisi existing ya. Kondisi existing karena dan kalau bisa itu juga akan dipetakan dan dari peta itu nanti bisa dianalisis untuk menyimpulkan untuk menata lingkungan di sana. Itu tujuannya ya. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir, apresiasinya. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin, Mas Indra, Mas Firman ya. Tarik Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Pak Amin. Ya. Siap, lanjut nanti. lanjut ya. Oke. Nanti butuh badan geologi nih. Iya. Ini kita kan kita masyarakat biasa. Iya. Sekarang masyarakat soalnya. Ya, masyarakat ini. Masyarakat geologi tata lingkungan. Indonesia. Jadi paling hanya menghimbau dan merekomendasikan gitu. Ya, lumayan itu. Tadi ada Pak ini, senior tadi sudah nggak ada ya, Pak Lambok ada tadi kelihatannya bisa memberi masukan. Ya. Jarot nih Pak Jarot. Ya. Mana Pak Jarot? Nah. Pak ini tadi ada Pak Oto ya, saya lihat. Pak Oto mana tadi Pak Oto? Ada Sabtanto. Ya, Sabtanto.
Ngintip aja nih Pak Saptanto. Jadi gitu, nanti kita akan setelah ini ada lagi webinar ini, tapi kan sekarang sedang bertumpuk dengan caranya vulkanologi ya? Iya, vulkanologi dan yang lain. Jadi bertumpuk-tumpuk nih. Jadi kita harus memilih waktu yang cukup sulit nih ya, supaya efisien gitu. Pak Handoko Teguh, gimana kabar Pak Handoko Teguh? Ini tadi. Iya. Alhamdulillah Pak Indra. Ya mana? Ayo presentasi di Mageti ya. Nah, siapkan ya. Berbagi ilmunya. Oke. Ya Pak. Salam. Ya, dapat salam dari Bu Eni. Oh ya, sip. Salam kembali. Coba ditata itunya apa? Ayo Wahyu, Pak Wahyu. Wahyu Triasa. Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Oke Pak, ini sedikit aja saya. Ya. Sayangnya kita itu tidak punya ini Pak, data survei ini ya, survei semacam esamin esamak lah. Ya. Sebelum ada peristiwa Lucy, kemudian sesudah peristiwa Lucy itu sebetulnya kalau dari datanya Mas Hendra kan dari data deformasi itu sebetulnya kan. Nah dari data deformasi kira-kira evolusi orientasinya itu seperti apa gitu loh Pak. Iya kan. Apakah dia punya pola? Kalau dia punya pola mungkin nanti bisa kita cross check dengan apa yang diceritakan sama Mas Alwi tadi gitu loh. Kira-kira yang oil company atau gas company yang punya, yang juga ngebor di sekitar itu siapa saja gitu. Iya kan? Sehingga cara kita melihat itu mulai dari data deformasi, kemudian masuk ke tadi yang kita kalau pengen diajak ke mekanika tanah mungkin bisa dijembatani dengan itu, karena kan itu kan near surface kan Pak, near surface nanti bisa masuk ke model itulah, modelnya mekanika batuan itu dari near surface kita kan bisa mendeduksi sampai ke bawah kira-kira itu. Ya kan? Tadi Mas Firman kan sudah ngasih beberapa fault yang ada sekarang itu. Apakah fault yang ada sekarang itu dulu itu tidak seremuk itu? Itu yang kadang-kadang kita agak kehilangan jejak itu. Itu mungkin Pak Amin kalau yang bisa saya apa ya? Saya ungkapkan itu. Siap. Kalau mau file itu scroll ke atas, Pak. Sudah di sharing tadi di atas. Oh ya. Ya, silakan. Ada di atas tadi David Tontosari yang membagi. Oh ya, oke. Filenya ada di situ. Ada lagi yang didiskusikan nih karena Surabaya istirahat Mahribnya wis mau. Oh ya, oke. Iya. Tak tutup ya. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin itu aja. Ya. Pak Sinung, gimana? Ada mau tanya Pak Sinung? Iya ini Pak Sinung ini butuh ini. Ayo GPS. Iya Pak Sinung Bosco, GPS mengadakan GPS Pak Sinung. Maaf ini koneksinya lagi jelek, ini di saya putus-putus saja ini. Mau nanya waktunya sudah habis. Itu saya share ini tadi apa, kalau perlu data-data yang terkait sektor ESDM itu kan ESDM punya portal ESDM One Map, itu sudah saya share tadi di chat. Ada linknya itu kalau ingin data yang lebih detail sebaiknya bisa menyurati Pusdatin ke ESDM. Oke. Jadi kalau perlu data portal ini ya. Oke Pak. Ya, geoportal ESDM itu lebih lengkap daripada yang di KSP. Ya. Kalau di KSP kita hanya beberapa peta, kalau ini mah hanya hampir semua data yang sudah kita kumpulkan di Pusdatin ininya. Satu pintunya di Pusdatin.
Jatin loh ya, Pak. Monggo saja ya. Mudah-mudahan sih yang diharapkan ada datanya ya. Ya kita ini kan memang kadang data geletakan di mana-mana itu kan untuk sekarang kan lagi penataan untuk ya supaya lebih bisa dimanfaatkan. Ya mumpung sekarang kan keterbukaan informasi publik kan data-data itu insya Allah gratis lah. Tapi yang penting secara administrasi ya harus ada surat permintaan gitu. Karena untuk data kita sudah mengeluarkan kemana saja itu kan harus ada ininya. Ini tadi penelitian baru kok. Jadi 2020 dari data INSAR tadi, nah di situ ada penurunan yang signifikan. Jadi bukan baru. Oh, berarti belum ya? Belum kayaknya. Tapi ya lumayan kalau ada data sebelumnya. Ya, tapi kalau misalkan membutuhkan tadi misalnya teman-teman Badan Geologi untuk terjun ke sana kan tinggal disuratin aja, Pak. Oke, siap. Iya. Jadi kalau georadar atau apa tadi terkait mungkin INSAR, geofisika ya itu ya artinya karena di kita ini ahlinya juga tersebar nih, kirim aja ke Badan Geologi, nanti kan tinggal apakah itu nanti yang akan diterjunkan dari PSG, dari PATGTL atau dari unit yang lain itu kan nanti biar dikoordinir sesbadan lah untuk ininya. Iya. Bagus itu. Jadi nanti bisa kalau kita juga bagian mancing aja kita itu. bagian mancing tapi ikut makan ikannya. Ikut. Ini dari Mageti bisa membantu menjembatani. Mengumpulkan data yang bermanfaat buat masyarakat ya. Jadi jangan tersimpan di lemari. Nah itu. Ya masih mending di lemari, Pak. Ini dipegang sama ahlinya pensiun. Aduh, bingung ini. Ada yang jangan sampai jadi ganja meja kata istilah orang sekarang. Baik, itu. Mohon maaf. Sip, monggo. Makasih banyak nih Pak Indra, Pak Amin, dan teman-teman semuanya. Ya, semuanya. Ya. Saya tutup, Assalamualaikum. Nggih.